Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Nggih, selamat pagi Bu Suminten. Selamat pagi, Bu. Bagaimana apa kabar Bu Suminten hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat walaupun ini ada kendala sedikit, tapi insya Allah tetap semangat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan coaching dimulai, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Suminten. Yang pertama, Baik, siap, Ibu. yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coaching antara coach dan coach. Yang akan saya amati adalah dari rubrik penilaian tadi, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, okay? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dari coach kepada coach. Yang ketiga, bagaimana coach menanggapi tentang pertanyaan yang diberikan dari coach. Dan jangan Baik, lupa Ibu, untuk mendiskusikan kegiatan coaching kita hari ini harus menyesuaikan beberapa prinsip Ibu Suminten nggih. Yang pertama yaitu tentang kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dari prinsip ketiga baik. tadi ya Bu ya, nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini Bu Suminten? Baik, Ibu. Yang mau saya kembangkan kompetensi saya ketika coaching itu mendengarkan aktif, kemudian hadir sepenuhnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu, kepada coach nanti. Oke, begitu ya Bu Suminten ya. Untuk yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Suminten sebagai coach dan sebagai coachnya nanti? Baik, nanti yang lebih spesifik dari kompetensi tiga itu yang mau saya kembangkan itu adalah eh, kehadiran penuh, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Oke. Yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kita hari ini. Nanti ketika saya melakukan coaching itu bersama coach, saya berharap nanti coach ketika menghadapi permasalahan itu beliau dapat apa ya memiliki solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Artinya solusi tersebut dari coach sendiri, bagaimana permasalahan itu dapat mendapatkan solusi terbaik dari dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Sementara itu ya Ibu ya, untuk kegiatan pra observasi kita hari ini, silahkan Baik. Bu Suminten bersama Ibu Heni melakukan kegiatan coaching hari ini. Semoga lancar ya Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Halo Bu Heni. Bagaimana sinyalnya? Apakah agak terkendala ya Bu? Halo, ya Bu. Sudah? Sudah. Sampun nggih. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Dan hari ini Alhamdulillah hari ini kita ya dapat bertemu lagi ya ya. Bu Heni ya. Iya. Ya. Bu Heni hari ini kita mau mengadakan coaching ya Bu Heni ya. Dari Bu Siap, Heni Bu. sendiri, ya dari Bu Heni sendiri eh, ada yang mau dibicarakan apa dengan saya hari ini Bu Heni? Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang Bu Heni hadapi ketika
di sekolah. Silakan Bu Eni. Ya Bu, saya itu punya beberapa permasalahan mengenai pembelajaran saya ketika di kelas itu. Di antaranya yang pertama, siswa saya ketika mengikuti pelajaran saya itu seperti kurang bersemangat. Dan selain itu, Bersemangat, iya Bu. ya satu, mereka kurang bersemangat ketika mengikuti pelajaran saya. Dan yang kedua, rasa tidak bersemangat itu ada yang ditunjukkan dengan mungkin tidur ketika saya ajar, itu satu. Dua, Iya. mereka kurang fokus juga ketika mengikuti pelajaran saya, karena ketika saya ajar itu kadang ada yang menyalakan HP-nya, menyalakan gadgetnya, jadi tidak fokus di pelajaran saya tapi fokus pada hal lain, misalkan HP. Terus lagi ada yang ketika saya ajar itu dia bercerita sendiri dengan temannya, teman sebangkunya. Ada juga yang ketika saya ajar itu ada siswa yang ketika jam saya itu baru dimulai setelah jam istirahat gitu ya, mereka istirahat kan masih makan. Ketika jam saya mulai itu harusnya makanannya itu segera disimpan dan segera fokus dengan pelajaran saya, itu tidak. Tapi apa? Dihabiskan dulu makanannya, koyok-koyok ki eman-eman nek. Pokoknya yang harusnya makanannya itu segera disimpan malah terus dimakan padahal pelajaran sudah dimulai. Gitu. Baik. Berarti intinya dari permasalahan Bu Eni itu siswanya kurang fokus, seperti itu ya Bu Eni ya. Ada yang bermain HP, ada yang tidur, seperti itu ya Bu Eni. Kemudian ketika istirahat dan waktunya masuk, mereka masih menghabiskan makanannya, tidak langsung bagaimana disimpan atau cepat masuk ke dalam kelas, ya Bu Eni. Ya. Dan ketika diperingatkan, Bu ini loh jajan saya nih, begitu. Nah, untuk yang seperti itu kadang kalau mau disimpan sendiri apa tak simpen ke. Nah, kalau saya tanya apa tak simpen ke, kalau sudah ditawarkan seperti itu ya Bu Eni. Jadi dengan kesadarannya sendiri, hendak disimpan itu enggak, tapi harus dengan kalimat yang seperti itu baru disimpan gitu. Iya, baik Bu Eni, berarti intinya ada permasalahan, ada anak-anak yang kurang fokus ketika di pembelajaran yang dilakukan Bu Eni, seperti itu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan Bu Eni, dari pembicaraan kita hari ini, itu apa yang diinginkan Bu Eni dari permasalahan tersebut, itu seperti apa? Silakan Bu Eni. Dari obrolan kita ini, nanti ketika kita sudah mengobrol, kita sudah melakukan dialog, yang saya inginkan dari permasalahan saya, yang saya inginkan ketika apa Bu ini yang diinginkan dari percakapan hari ini? Yang saya inginkan itu siswa saya dapat fokus, dengannya dapat membuat anak-anak menjadi fokus terhadap pelajaran saya. Iya. Berarti Bu Eni menginginkan ketika kita nanti selesai berdialog, siswanya yang saya inginkan dari percakapan
hari ini saya dapat menyelesaikan permasalahan yang telah, sehingga dan murid pembelajaran yang saya laksanakan itu dapat ya gitu Bu. Dapat fokus seperti itu ya Bu Eni, dan tidak seperti yang Bu Eni risaukan tadi, ada yang ketika istirahat tadi Bu Eni menyampaikan ada yang istirahat tidak sesuai waktunya, seperti itu ya Bu Eni. Kemudian selama ini Bu Eni apa ya sudah dilakukan ketika siswa tersebut tidak fokus, kemudian dalam pembelajaran itu ketika masuk tidak segera masuk, menghabiskan jajannya dulu, apa itu yang dilakukan Bu Eni? Ya, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama yang saya lakukan untuk mereka yang ada yang tidur ketika jam saya, itu saya cuci muka sekarang, nanti kembali lagi ke kelas. Nah, kalau dengan cuci muka itu harapannya mereka jadi fresh, yang mengantuk jadi enggak mengantuk. Satu, tak minta untuk cuci muka. Yang kedua, untuk mereka yang masih makan jajan ketika jam saya, nah itu saya tawarkan disimpan sendiri atau saya yang menyimpan. Nah, kalau seperti itu baru disimpan. Reaksinya seperti apa Bu Eni ketika Bu Eni jajannya belum habis dan harus disimpan siapa? Reaksinya seperti apa Bu Eni? Siswa Bu Eni. Nah, ketika mereka menjawab, mau disimpan sendiri atau tak simpan ke? Tak simpan sendiri Bu. Terus baru dimasukkan di laci. Seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi Bu Eni? Silakan. Ya, ada lagi untuk yang ada yang misalkan membuka HP tanpa saya minta untuk membuka HP, berarti kan dia fokusnya tidak di pelajaran matematika tapi fokus di pelajaran lain. Itu saya peringatkan. Diperingatkannya seperti apa Bu Eni ketika siswa tersebut ketika penjenengan ajar masih buka HP, bagaimana Bu Eni? Kesepakatan ya, kalau HP-nya dikeluarkan tanpa saya minta, nanti saya menyimpan. Peringatkannya, disimpan, nanti saya yang menyimpan. Satu kali saya menyimpan berarti nanti 3 hari baru tak kasihkan. Oh, seperti itu ya Bu. 3 hari sudah tak kasihkan. Iya. Apakah dari besok kok Bu Eni katakan tadi ya Bu Eni? Minta, kok malah memainkan HP? Tambah. Nah, tapi memang anak-anak harus selalu diingatkan. Kenapa kok tidak dengan kesadarannya sendiri? Harusnya kan kalau dengan kesadaran sendiri ketika kita sudah mulai pelajaran, mereka harus fokus, HP-nya disimpan, tidak usah dikeluarkan kalau saya minta untuk dikeluarkan. Jajan segera disimpan, yang mengantuk langsung segera cuci muka supaya biar fokus, seperti itu. Iya. Nah, selain itu, ya. Selain itu untuk mereka yang tidak fokus atau tidak bersemangat itu saya ajak untuk nyanyi juga. Saya ajak seperti itu ya. Saya istilahnya nyanyi lagu matematika itu ice breaking apa enggak ya? Termasuk dalam ice breaking apa enggak? Itu saya minta ya, aku suka matematika, aku cinta matematika. Saya minta untuk nyanyi seperti itu, meskipun tidak cinta, meskipun tidak suka, harus bilang aku suka, aku cinta. Aku cintanya seperti itu Bu. Iya. Ketika Bu Eni menyanyikan lagu itu atau yang kita sebut ice breaking, seperti itu siswa Bu Eni bagaimana ketika difokuskan dengan tadi cuci muka, makan jajannya harus disimpan sendiri, HP-nya juga harus tidak dinyalakan ketika Bu Eni mengajar, dan ada ice breaking juga, seperti itu bagaimana Bu Eni? Anak-anak apakah sudah ada
apa ya, dikatakan sudah fokus ketika penjenengan mengajar? Setelah mereka menyanyi itu fokus hanya paling maksimal itu 30 menit. 30 menit bisa fokus, setelah itu sudah tidak fokus lagi. Jadi mereka fokusnya hanya 30 menit. Setelah itu ya mereka seperti lupa Balik ke awal lagi ya, kembali ke awal lagi. Mungkin karena jenuh dengan pelajaran matematika seperti itu. Iya, Bu Eni, ketika memang benar sekali ya Bu Eni, matematika itu dimanapun tempat, di sekolah saya saja juga menjadi momok bahwa matematika itu apa ya, menakutkan, tidak mengenakan dan lain sebagainya. Hikmahnya anak-anak itu sudah nggak enak. Nah, seperti itu yang Bu Eni alami adalah anak-anak tidak fokus seperti itu, dan sudah dan Bu Eni sudah melakukan, ada cuci muka, makan dan ada yang lain Bu Eni selain itu yang dilakukan ketika anak-anak biar lebih fokus, tidak hanya setengah jam saja, tidak kembali ke awal bagaimana mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana Bu Eni selain yang dikatakan tadi, bisa ditambahkan lagi? Ya, ada juga sih Bu, termasuk usaha saya dalam mengajak mereka supaya fokus, yaitu dengan membuat materi pembelajaran itu yang menarik buat mereka, misal seperti membuat PowerPoint yang menarik seperti itu supaya mereka lebih fokus. Nah, tapi kalau dengan kalau mempersiapkan seperti itu kan memang kita harus lebih sibuk untuk mempersiapkan, butuh waktu juga ya Bu ya. Butuh waktu juga. Nah, terus ada lagi Bu Eni? Ya, ada lagi yang saya lakukan itu, kadang kalau dengan hobi mereka yang selalu memegang gadget, kadang saya minta untuk silahkan membuka contoh soal beserta pembahasan di HP masing-masing begitu. Berarti gadgetnya dimanfaatkan seperti itu ya Bu Eni ya. Selain Bu Eni membuat materi pembelajarannya menarik, HP-nya juga dimanfaatkan. Iya, seperti itu ya Bu Eni ya. Iya. Kemudian harus Bu Eni, ya. Siapa yang membantu dalam pelaksanaan Bu Eni ketika memfokuskan anak tersebut Bu Eni? Adakah yang dilibatkan Bu Eni? Untuk sementara ini tidak ada yang saya libatkan. Bisa mengatasi sendiri seperti itu ya Bu Eni ya? Bisa. Baik. Terus kapan ini rencana aksi mau segera diterapkan Bu Eni? Untuk penerapan saya di kelas, membuat pembelajaran yang lebih menarik, materi yang lebih menarik akan saya laksanakan minggu depan Bu. Baik, cepat sekali ya Bu Eni. Saya juga tidak sabar bagaimana nanti ketika Bu Eni menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian Bu Eni, dari percakapan hari ini, boleh Bu Eni review kembali apa yang sudah menjadikan momen atau apa yang dikehendaki Bu Eni ketika bagaimana siswa Bu Eni tersebut fokus dalam pembelajaran matematika. Silakan Bu Eni untuk direview untuk pembicaraan kita hari ini. Ya, review pada hari ini. Jadi untuk dalam pembelajaran matematika itu yang sebagian siswa itu merasa jenuh, jadi kita harus berusaha untuk membuat mereka lebih menarik, untuk berusaha membuat mereka lebih fokus dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dengan membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan
dengan mengajak mereka bernyanyi sebentar, istilahnya mungkin ice breaking gitu, dan itu sudah saya terapkan tapi belum maksimal, sehingga dan kedepannya harus saya maksimalkan lagi supaya mereka lebih fokus lagi terhadap pelajaran saya begitu. Baik, terima kasih Bu Eni. Bu Eni sudah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Eni. Di antaranya tadi adalah memberikan pembelajaran yang menarik dan akan melakukannya dengan lebih intens lagi agar anak-anaknya lebih fokus. Seperti itu ya Bu Eni ya? Ya, betul. Baik, saya tidak sabar nanti ketika Bu Eni adakan perubahan, saya boleh diajak berbicara lagi ya Bu Eni ya, berdialog lagi ya Bu Eni ya? Oke Bu, nanti setelah ini ya saya akan melaksanakan tindak lanjut di kelas saya, dan nanti saya akan berkomunikasi dengan jenengan lagi gitu Bu. Siap, terima kasih Bu Eni. Semoga Bu Eni dapat lebih baik lagi dalam pembelajaran matematika di kelas. Sukses Bu Eni, sampai jumpa lain waktu ya Bu Eni ya. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Iya, terima kasih kembali Bu Eni. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Suminten. Halo Bu Rati. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan lancar sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Rati. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Ya, berarti. Waktunya juga sangat panjang juga. Mungkin tadi terkendala sinyal ya Bu ya, sedikit itu kendala pada saat coaching hari ini. Yang lain-lain semuanya lancar. Kita memasuki tahap pasca observasi ya Bu Suminten ya. Baik, ya Bu. Dari kegiatan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan Bu Suminten? Saya sudah melakukan bersama coach menggali pertanyaan yang berbobot sesuai alur tirta, kemudian menggali potensi yang ada pada diri coach, bagaimana coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Eni, Bu Rati. Iya, menurut observasi saya sendiri, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan baik, sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah berusaha menggali antara coach sebagai coach kepada coach. Ibu sudah menggali sehingga coach bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran menjadi permasalahan pembelajaran itu dengan baik sekali Ibu. Nah, setelah kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching kita hari ini Bu? Baik, mungkin ketika saya menjadi coach, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan lagi yang berbobot kepada coach. Selain itu, saya ingin juga lebih memahami bagaimana alur tirta ketika mengadakan supervisi, untuk bagaimana ketika melakukan coaching itu lebih baik lagi dan mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu berarti. Nah, sudah baik sekali ya Bu Suminten ya. Demikian kegiatan coaching kita hari ini, semuanya sudah berjalan lancar. Semoga semuanya bermanfaat. Kita ketemu lain waktu ya Bu Suminten ya. Ya Bu Rati, sehat selalu. Makasih, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.